Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setia dalam hal kecil. Saudara-saudari yang terkasih, pikiran adalah sumber penderitaan dan kebahagiaan. Itulah sebabnya perasaan menderita dan bahagia itu kita yang tentukan. Orang yang seringkali mengeluh, gampang stres atau overthinking tentang persoalan hidup ini akan tampak sangat menderita. Ia menderita karena pikirannya sendiri. Itulah mengapa orang yang pikirannya berbeban berat akan lebih mudah jatuh sakit. Dan orang yang penakut dan tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah kemana-mana dan tidak akan menjadi apa-apa. Sebab ketakutan telah menghalangi langkahnya untuk bergerak dan berusaha. Ia terlalu takut pada risiko yang belum tentu akan terjadi.
ia tersesat dalam pikirannya sendiri. Ia tunduk pada ketakutan yang diciptakannya sendiri. Selain itu, masih ada penyakit lain dari pikiran manusia, yaitu berburuk sangka atau berprasangka buruk. Ada banyak sekali persoalan hidup karena penyakit pikiran yang satu ini. Kita bermasalah dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, bahkan dengan Tuhan karena pikiran kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri, kita terkadang terlalu cepat menilai dan mengambil kesimpulan yang salah terhadap orang lain. Dan karena prasangka buruk itu, timbullah sikap iri. Orang-orang yang bermasalah pun biasanya adalah mereka yang tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Ia iri pada keberhasilan orang lain. Ia iri pada hidup orang lain. Ia iri pada rezeki yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Ia membangun lingkaran setan dalam alam pikirannya sendiri. Demikianlah saudara dan saudari, cara kita memandang sesuatu sangat menentukan tindakan kita. Maka Injil hari ini sangat relevan dengan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius mengisahkan bagaimana Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Ia lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka harta kekayaannya supaya mereka mengelolanya dengan baik. Tanpa sedikit pun keraguan dalam hatinya, sang tuan itu menyerahkan hartanya kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan dan pada waktunya menghasilkan keuntungan. Kepada hamba yang pertama, tuan itu mempercayakan 5 talenta. Kepada hamba yang kedua dipercayakannya 2 talenta, dan kepada hamba yang ketiga dipercayakannya 1 talenta. Hamba yang menerima talenta itu pun menghasilkan 5 talenta, sehingga padanya ada 10 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun menghasilkan 2 talenta, dan padanya ada 4 talenta. Namun si hamba yang menerima 1 talenta tidak menghasilkan apapun karena ia tidak menjalankan uang itu, tidak pula menyerahkannya kepada orang lain supaya dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Malahan ia menyembunyikannya dengan menguburnya di dalam tanah. Sekembalinya tuan itu, ia pun mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya itu. Ia sungguh bergembira dan memuji hamba yang dipercayakannya 5 talenta dan 2 talenta itu, sebab mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan bekerja keras dan berjerih lelah, mereka telah melipat gandakan 5 talenta itu dengan laba 5 talenta dan 2 talenta dengan laba 2 talenta. Mereka telah menjaga kepercayaan tuannya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembankan kepada mereka. Mereka telah setia dalam perkara kecil, dan kepada mereka akan dipercayakan perkara besar. Mereka pun diundang untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi dengan si hamba yang menerima 1 talenta itu? Ia sungguh-sungguh keliru dalam menanggapi kepercayaan tuannya itu. Betapa picik pikirannya. Dalam benaknya, talenta itu bukanlah anugerah atau kehormatan. Tuannya memberikan kepercayaan kepadanya, tetapi kepercayaan itu malah dianggapnya sebagai beban. Ia telah salah menilai tuannya. Ia mengira bahwa tuannya itu seorang yang jahat dan kejam, yang menuai di tempat ia tidak menabur dan memungut di tempat ia tidak menanam. Ia menutupi kemalasannya dengan alasan bahwa tuannya itu adalah seorang yang jahat. Ia tidak bertanggung jawab pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia mengatakan bahwa tuannya adalah orang jahat, tetapi sebenarnya dia sendirilah yang jahat, yang tidak tahu menghargai kebaikan dan kepercayaan tuannya. Mendengar perkataan hamba itu, tuan itu pun menjadi marah. Ia kemudian memerintahkan untuk mengambil talenta itu dari hamba yang jahat dan malas itu dan memberikannya kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Hamba yang tak berguna itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, tempat ratap dan kertak gigi. Itulah ganjaran bagi hamba yang tidak bertanggung jawab, hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak setia, dan hamba yang tak berguna.
Saudara-saudari yang terkasih, kitalah gambaran dari hamba-hamba itu, dan Tuhan itu ialah Allah sendiri. Ia telah mempercayakan tugas kepada kita masing-masing sesuai dengan kesanggupan kita. Tugas itu adalah kehormatan bagi kita. Tugas itu adalah jalan bagi kita untuk mengabdi Tuhan dan sesama kita. Betapa terhormatnya kita telah dipercayakan dengan tugas masing-masing. Tuhan percaya bahwa kita sanggup mengembannya. Janganlah memandang tugas itu sebagai beban. Tuhan sudah menganugerahkan kasih yang besar kepada kita. Dari kita diharapkannya tanggung jawab dan kesetiaan. Dari kita dinantikannya kerelaan dan kesiapsediaan untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, sebab Ia sungguh mengenal kelemahan dan kekuatan kita. Hamba yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang besar. Hamba yang bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya akan turut serta dalam kebahagiaan abadi dalam kerajaan surga. Tuhan akan dimuliakan jika hidup kita berbuah. Kita menyenangkan hati Tuhan jika kita mengembangkan talenta yang ada pada kita. Marilah setia, marilah berkarya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Amin.